Kenapa Genshin bisa sukses? Bagaimana kalau kita membahas sesuatu yang baru? Suatu genre baru yang belum pernah kita bahas. Yang biasanya kita bahas filosofi, cara berpikir, dan ilmu sosial lainnya. Kali ini coba kita bahas game yang paling populer saat ini. Apalagi kalau bukan Genshin Impact. Sadarkah kalian alasan kenapa ini game bisa sangat ramai dan selalu trending di berbagai media sosial? Kenapa bisa konten, beranda, dan juga iklan YouTube dipenuhi oleh game yang satu ini? Bahkan di Twitter, Genshin Impact sering menjadi trending topik, terutama saat awal-awal update patch terbaru. Kemunculan karakter-karakter baru tidak jarang menjadi sorotan di kolom pencarian Twitter. Seperti kemarin, saat kemunculan spoiler anggota Fatui yang mencapai 112.000, juga update terbaru map Sumeru yang mencapai 46,2.000 di Twitter. RPG. Oke, game Genshin Impact, game apa sih? Jawaban singkatnya, game RPG atau role-playing game, yang intinya tentang memainkan sebuah peran karakter dalam dunia fiksi. Genre RPG ini harusnya udah gak asing buat kalian, terutama yang sering main game konsol, mulai dari Final Fantasy series, The Witcher, Cyberpunk, dan berbagai game lainnya. Tapi, game RPG identik dengan game PC maupun konsol, karena grafis, animasi juga ukurannya yang sangat besar, sehingga jarang developer game RPG AAA yang masuk ke pasar mobile. Tetapi, pada tanggal 28 September 2020, rilislah Genshin Impact yang sangat booming. Game AAA RPG Android pertama yang peminatnya sangat banyak. Yap, game yang dibuat oleh miHoYo. Game yang sudah ditunggu peluncurannya. Salah satu game AAA yang ada di Android. Ya, pokoknya pada tahun 2020, saat dirilisnya Genshin Impact, miHoYo mulai menyebar iklan Genshin Impact di berbanyak platform, terutama di YouTube. Gue sering banget tuh pas buka YouTube kan, yang keluar pasti iklan Genshin gitu terus sampai bosan. Jadi setelah iklan-iklan tadi, kenapa Genshin Impact bisa langsung ramai saat awal peluncuran? Bahkan belum genap setahun, pendapatan mereka sangat besar. Bahkan dalam waktu 6 bulan, Genshin Impact mampu meraih 1 miliar US dollar. Kalian bisa lihat sendiri grafik ini. Jadi, kenapa bisa sukses? Oke, alasan pertamanya, ya karena game RPG. Tidak seperti kebanyakan game RPG lain, Genshin menggunakan style anime yang memang pada tahun 2020, pas lagi COVID, rame-ramenya, sampai ada kata-kata bibu dadakan itu, ya kita tahu sendiri, karena nggak bisa beraktivitas di luar rumah, makanya banyak orang yang nonton anime. Style anime dalam game RPG sangat menarik bagi para playernya kala itu, karena banyak karakter-karakternya yang unik. Contoh si Fenty ini, banyak orang yang mengira dia itu cewek, padahal dia sebenarnya cowok, yang menjadikan di Genshin serasa sangat asik, karena kita bisa memainkan dan mendalami karakter-karakter yang unik di dalamnya. Grafik yang bagus. Jika hanya style anime, ada beberapa game RPG lainnya yang menjadikan Genshin Impact lebih dari yang lainnya, yaitu grafiknya yang sangat bagus. Genshin dibuat dengan totalitas tidak asal-asalan. Semua desain mulai dari peta region, Mondstadt yang terinspirasi dari Jerman, Liyue yang terinspirasi dari Cina, Inazuma yang terinspirasi dari Jepang, dan Sumeru yang terinspirasi dari Timur Tengah. Juga desain karakter yang identik dengan racial regionnya, senjata musuh, domain, dan detail kecil lainnya kayak logo elemen dipikirkan dengan sangat matang dan dieksekusi dengan sangat baik, yang menjadikan Genshin Impact game RPG anime style terbaik saat ini. Audio. Tidak hanya totalitas dalam grafik, Genshin juga menyajikan pengalaman audio yang sangat bagus. Mulai dari karakter-karakternya yang memiliki 3 suara, yaitu English, Jepang, dan Cina, yang diperankan oleh pengisi suara terkenal seperti pengisi suara Jepang dari Xiao Yoshitsugu Matsuoka, yaitu
orang yang mengisi suara sebagai karakter Kirito dari Sword Art Online. Juga dari segi background musik, Genshin dibuat dengan totalitas tidak asal-asalan. Dibuat dengan orkestra. Dari menu awal saja sudah terdengar sebuah musik yang sangat bagus. Setiap region dan wilayah memiliki background musik yang berbeda, yang dibuat dengan latar belakang tempat yang pas, seperti Mondstadt yang sangat pas dengan latar di Jerman. Alur cerita atau lore tidak seperti kebanyakan game RPG lainnya yang kurang menekankan pada cerita. Justru Genshin menekankan alur cerita sebagai salah satu daya tarik utama, di mana kita akan berpetualang sebagai MC. Kita bisa memilih mau jadi kakak atau adik, yang mana kita harus mencari saudara kita. Mulai dari situ, perjalanan kita sebagai MC dimulai. Cerita dalam game ini sangat kompleks dan dalam, tidak hanya sekedar background karakter singkat, tetapi lore ini sangat dalam dan saling berkaitan. Seperti perang Archon yang berkaitan dengan hancurnya Khaenri'ah, yang masih belum dijelaskan secara rinci sampai sekarang. Cerita tiap karakter memiliki masa lalu yang berbeda-beda, seperti Kusanali dan Xiao yang memiliki masa lalu dark yang menjadikan, yang dapat membuat kita tersentuh dan terharu, yang membuat kita menantikan kelanjutannya dari cerita-cerita di Genshin. Cerita-cerita ini sering menjadi perdebatan dan dibuat meme di forum-forum komunitas, yang membuat Genshin akan selalu ramai peminatnya. Ramah F2P. Yap, Genshin Impact ini menjadi salah satu game yang ramah F2P, di mana ketika banyak game lain seperti FF yang menerapkan sistem pay to win, di mana kita harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan stats yang tinggi yang memudahkan kita. Sebaliknya, Genshin tetap menjadi game F2P karena kita bisa mendapatkan semua karakter dan senjata tanpa harus mengeluarkan uang. Dari mengikuti misi harian, event-event, menukarkan kode redeem yang akan membuat kita mendapatkan primo game, yaitu mata uang kedua, yang bisa buat beli apapun kecuali skin, sehingga kita bisa bermain game ini dengan gratis. Update. Berarti karena Genshin sudah ramai, jadi untuk mempertahankan gamenya supaya nggak jadi dead game gitu, harus update terus konten gamenya, dan Mihoyo melakukannya dengan sangat baik. Bahkan di awal perilisannya, Genshin hanya memiliki 2 region, yaitu Mondstadt dan Liyue. Dan setelah update beberapa versi, sekarang sudah memiliki 2 region baru, yaitu Inazuma dan Sumet. Sekarang jumlah karakter Genshin Impact jika MC tidak dihitung menjadi 56, yang awalnya hanya 21, dan akan terus bertambah ke depannya. Dan ya, gak hanya itu aja, banyak lore-lore baru, event-event, campaign, misi login harian, dan hal-hal lainnya yang membuat player selalu login dan login lagi, yang membuat pemain-pemainnya sangat tertarik untuk selalu memain game ini. Apalagi sekarang dengan adanya Dream Marketing ketika mau update, kayak sekarang ada Dream Marketing Wonder dan Farujan, yang membuat pemain sangat antusias. Dan karena update-update itulah yang membuat Genshin Impact susah menjadi dead game. Bang, gue aja udah bosen. Iya, tapi pas ada update main lagi kan. Juga adanya konten kreator, streamer, influencer, yang juga bikin konten atau emang dibayar untuk bikin konten Genshin ini. Lagi Genshin ini pernah ada game yang mekanismenya mirip dengan Genshin, walaupun dia MMORPG, sedangkan Genshin RPG. Tetapi, karena kurang matang dalam pembuatannya, pesaing Genshin ini tidak berhasil mengalahkan Genshin. Apalagi kalau bukan Tower of Fantasy. Ya, walaupun gue sendiri nggak anggap plagiat karena beda genre, tapi kenapa itu banyak orang yang anggapnya plagiat. Tower of Fantasy sempat ramai dan booming pada awal perilisannya, tapi sekarang gamenya mulai sepi
karena dari segi audio, grafik, dan lore, game ini sangat jauh perbandingannya dari Genshin Impact, di mana Genshin Impact menggunakan lore sebagai daya tarik utama dan membuat playernya tertarik. Sedangkan Tower of Fantasy tidak mengutamakan lore sama sekali, bahkan ceritanya bisa di-skip. Yap, gak salah di-skip. Juga ada game-game lain yang disebut sebagai Genshin kompetitor seperti Wuthering Waves dan juga Seven Deadly Sins, tapi karena belum dirilis, jadi kita belum bisa menyimpulkan tentang kedua calon pesaing Genshin Impact ini. Jadi menurut kalian, apakah ada alasan lain yang membuat Genshin Impact sukses? Kalau ada, bisa kalian tulis di komentar. Dan ya, ini konten pertama gue yang bahas tentang game dan butuh buat skrip yang lumayan lama. Jadi kalau kalian suka, silahkan subscribe dan like video ini. Terakhir, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian maupun informasi. Sekian, terima kasih.